Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sabahul khair. Kifalukum? Alhamdulillah ala kulli hal. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul bersama menjalani rutinitas ya di waktu-waktu efektif belajar. Dan tak lupa salawat, salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya yang mulia, kemudian tabi'in, kemudian atba'ut tabi'in, dan kemudian orang-orang yang selalu siqah, watba'hum bil ihsan, orang yang selalu mengikutinya. Ya, kemudian siqah memperjuangkan risalah Rasulullah, mengamalkan sunnahnya, mendakwahkannya. Baik, pada kesempatan pagi ini Ustaz ingin mengajak kita bersama, mari kita mengambil sebuah istifadah dari kisah yang dicantumkan oleh Allah yang termaktub ya dalam surat Al-Kahfi yang kemarin hari Jumat antuna semuanya telah membaca. Kisah itu di sekitaran ayat 60-an gitu ya. Dikisahkan dalam sebuah hadis berawal ketika Musa qoma amama Bani Israil khatiban ya, ketika Musa kemudian berdiri di hadapan Bani Israil, kemudian Musa mendakwahkan ya, Musa berbicara, kemudian Musa ditanya, "Ya Musa, ayun nasi a'lamu," kata Bani Israil, "siapa manusia paling berilmu?" Maka kata Musa, "Ana." Dengan pedenya Musa mengatakan, "Ana," kata Musa. Nah, ini mungkin secara fakta para ulama mengatakan memang betul di antara ketiga itu tidak ada yang berilmu kecuali Musa. Tetapi merasa paling berilmu itu yang salah gitu ya. Untuk tidak menyoroti dari kisah itu, tapi itu menjadi awal kisah ya. Perjalanan Musa menuntut ilmu. Ini kan konteksnya kalian menuntut ilmu kan di pondok pesantren ini. Ada satu kalimat yang mungkin bisa kita ambil ya, kita ambil istifadahnya, yaitu wa in kanat niyatuka la abrahu hatta ablugha wala budda an tasbir ma lam tuhit bihi khubra. Kalau kalian punya niat belajar kayak niatnya Musa, kalian punya tekad belajar kayak tekadnya Musa, la abrahu hatta ablugha. Gitu ya, kalau Imam As-Sa'di yang mentafsirkan itu, ini mengisahkan tentang Nabi Musa, yang Nabi paling mulia ya dari kalangan Nabi yang diutus ke Bani Israel. Dan Musa itu paling banyak namanya disebut dalam Al-Quran. Mengisahkan tentang Musa tentang apa? Tentang fisiddati wa rubatuhu fil khairi wa talabul ilmi, kata Imam As-Sa'di. Menunjukkan tentang begitu kerasnya ya, begitu radikalnya ya Musa ini, kemudian begitu cintanya dia dengan kebaikan dan menuntut ilmu. Sampai kalimatnya la abrahu hatta ablugha. Kalau kalian punya tekad kayak Musa, pastikan tasbiru ma lam tuhit bihi khubra. Kalian harus bersabar kepada sesuatu yang kalian belum tahu hakikatnya. Ya. Ketika Musa tadi bilang ayunasi a'lamu, kata Musa, saya, kata Musa. Kemudian Musa ditegur oleh Allah untuk apa? Mencari ilmu karena ada yang lebih berilmu dari dia. Fauqa kulli di ilmin alimun. Setiap orang yang berilmu pasti ada yang lebih berilmu di atasnya. Maka Musa disuruh menuntut ilmu sama siapa? Nabiullah siapa?
Khidir ini ada juga istilah ini di kalangan mufasir. Nabi Khidir. Khidir ini nabi atau al-hikmah gitu ya. Karena Nabi Khidir ini kan kalau kita lihat diberikan oleh Allah wa atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Dikasih hakikat ilmu. Hakikat ilmu. Maka dari situ wala buddha antas biru malam tuhit bihi khubra. Kalian itu tidak tahu hakikat ilmu itu. Kalau berilmu aja ilmu cuma di kepala. Tapi hikmah dari ilmu itu kalian akan dapati ketika kan kemudian bersabar dalam menuntut ilmu itu. Maka penting sabar itu. Ya, pastikan kalau kalian punya tekad kayak Musa menuntut ilmu. Ya, karena kalau tekadnya nggak kayak Musa, ya bisa jadi nggak dapat ilmu. Maka tekadnya harus kayak Musa. Kemudian kalau sudah tekadnya kayak Musa, maka bersabar. Ya, sampai kalian dapat hikmahnya. Hikmah itu apa? Hikmah itu kebijaksanaan dalam mengamalkan dan menjalankan ilmu itu. Menerapkan ilmu itu namanya hikmah. Kalau ilmu cuma di kepala, tapi kalau sudah masuk ke hati, kemudian masuk menjadi keyakinan dan kemudian diamalkan, itu namanya hikmah. Makanya hikmah itu, ingat ya, hikmah itu lebih tinggi daripada ilmu. Kata Allah itu wa ma'uti itu minal ilmi illa qalila. Kita itu cuma dikasih ilmu itu sedikit. Tapi kalau hikmah, yu'tal hikmata may yasha wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Wa may yadzakaru illa ulul albab, kata Allah SWT. Khairan katsira. Kalau dikasih hikmah pasti khairan katsira, karena banyak orang berilmu tapi prakteknya, implementasinya itu tidak sesuai dengan ilmunya. Alim itu, ya, orang berilmu yang alim itu dia mengamalkan bima alima. Amila bima alima. Jadi pastikan ya antum semua itu punya tekad kayak Musa, la abrahu hatta ablugha. Ya. La abrahu hatta ablugha. Artinya apa? Kata Imam Sa'di itu la abrahu baraha yabrihu. La abrahu. Bariha yabrahu. Kalimatnya ya, dasarnya kalimat asalnya. Itu menunjukkan bahwasanya Musa itu akan terus berjalan dalam kisah itu kan sampai bertahun-tahun. Hukuba kan kalimatnya itu bertahun-tahun, ratusan tahun pun akan Musa tempuh asalkan bisa menemui Nabi Khidir. Ya. Yang dikatakan oleh Allah diberikan rahmah, kemudian diberikan ilmu. Gitu ya. Mudah-mudahan singkat aja lah. Mudah-mudahan kita semua punya tekad ya dalam menuntut ilmu kayak tekadnya Musa. Dan kemudian kita bisa bersabar dengan apapun yang kita hadapi dalam menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu itu pasti ya perjalanannya panjang. Ya, perjalanannya panjang. Qalat alayya syaqqah wa li haqqatinal masyaqqah, ya. Perjalanannya panjang dan pasti dari perjalanan panjang itu nggak mungkin nggak ada masyaqqah, nggak mungkin nggak ada kesulitan, nggak mungkin kita nggak menemui lika-liku, pasti kita menemui itu. Tapi ingat, ya, wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ya, kalau kalian sudah bertekad, kayak tekadnya Musa, tawakal sama Allah, kemudian bersabar. Mungkin itu yang disampaikan, kurang lebih mohon maaf. Aku lu qali hada, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.